Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, agar paham dan lancar dalam membaca Al-Quran, ada dua hal yang wajib yang harus kita kuasai. Yang pertama ada tanda panjang, yang kedua ada tanda dengung. Pada video kali ini akan kita jelaskan dua komponen ini agar nantinya kita lancar dan bisa menguasai bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu tanda panjang yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, tanda panjang atau hukum bacaan mad, durasinya itu ada yang satu alif, sama dengan dua harokat atau dua ketukan. Ada yang dua alif, sama dengan empat harokat atau empat ketukan. Kemudian ada yang dua setengah alif, sama dengan lima harokat atau lima ketukan. Kemudian yang paling panjang ada yang tiga alif, sama dengan enam harokat atau enam ketukan. Supaya kita paham apa saja tanda panjang yang ada di dalam Al-Quran akan kita kelompokkan pada video kali ini. Kelompok yang pertama, apabila ada fathah berjumpa dengan alif, kasroh berjumpa ya sukun, dhamma berjumpa waw sukun, kemudian ada fathah berdiri, biasa fathahnya nyamping, sekarang dia berdiri. Kemudian kasrohnya juga berdiri, kemudian ada dhamma terbalik, biasanya seperti angka 9, sekarang seperti angka 6. Maka yang 6 tanda ini, durasi panjangnya itu harus satu alif, harus dua harokat atau dua ketukan, tidak boleh lebih. Nah, jadi kalau kita panjangkan durasinya itu hanya satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Sekarang coba kita lihat contoh yang ada di dalam Al-Quran. Coba perhatikan contoh di sini ada huruf fathah, huruf mim, jumpa dengan alif, dua harokat atau satu alif. Kemudian di sini huruf dhamma, dal, jumpa lagi dengan waw sukun, dua harokat. Di sini kasroh, jumpa lagi dengan ya sukun, dua harokat saja. Ma ta'buduna mim ba'di. Perhatikan contoh berikutnya, di sini ada kasroh berdiri, dua harokat. Ini juga dua harokat, fathah berdiri. Kemudian dhamma terbalik juga dua harokat. Mir rabbihi kalimatin. Di sini juga innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian kelompok yang kedua, ada huruf alif berjumpa dengan huruf sukun. Huruf sukun dia bukan asli, tapi sukun karena kita berhenti. Sebenarnya dia bisa jadi berharokat fathah, kasroh, dhamma atau tanwin, tapi karena berhenti dia menjadi sukun. Itu kelompok yang kedua. Kemudian ada ya sukun berjumpa lagi dengan huruf yang kita sukunkan, atau waw sukun berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan, atau ada fathah yang berdiri berjumpa lagi dengan huruf yang kita sukunkan. Begitu juga dengan kasroh berdiri atau dhamma terbalik. Maka yang 6 tanda ini boleh kita pilih. Boleh dipanjangkan satu alif, boleh dua alif, boleh dipanjangkan tiga alif. Intinya dalam satu bacaan kita itu harus setara semuanya. Kalau satu alif semuanya. Kalau dua alif semuanya. Dia harus seimbang. Supaya tidak ragu, coba kita lihat contoh yang ada di dalam Al-Quran. Coba perhatikan contoh, di sini ada huruf nun fathah. Kalau kita berhenti, maka nun disukunkan sehingganya huruf ya sukun yang berada sebelumnya dijadikan tanda panjang. Sekarang kita konsistenkan tanda panjangnya. Boleh dipilih dua harokat, empat harokat atau enam harokat. Sekarang kita pilih saja empat harokat atau empat ketukan, atau dengan porsi dua alif. Hudal lil muttaqin. Kalau kita berhenti di kata al-ghaibi, ba disukunkan, maka huruf yang sebelumnya dipanjangkan empat ketukan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian kita berhenti lagi pada kata as-shalah, maka disukunkan ta marbutah, huruf yang sebelumnya panjangkan empat ketukan. Wa yuqimunas shalah. Kalau berhenti di sini nun disukunkan, ini panjangnya 4 harokat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian kelompok yang ketiga ada bendera berjumpa dengan huruf hamzah yang lurus, ataupun ada bendera berjumpa dengan hamzah yang seperti ini. Maka durasi panjangnya itu dua alif atau dua setengah alif. Dua alif atau 4 harokat, dua setengah alif atau 5 harokat. Bisa kita pilih.
Sebenarnya yang jumpa dengan alif yang lurus ini boleh dipanjangkan juga satu alif atau dua harokat, namun rumusnya akan banyak nantinya, ketentuan tambahannya banyak. Jadi supaya untuk memudahkan, panjangkan saja 4 atau 5 harokat atau 2 alif atau 2,5 alif. Sekarang coba kita lihat contoh yang ada di dalam Al-Quran. Coba perhatikan contoh, di sini tanda bendera berjumpa dengan hamzah, maka panjangnya 4 atau 5 harokat. Kita pilih saja 5 harokat. Wa idh qulna lil malaikah. Di sini ada lagi tanda bendera berjumpa lagi dengan hamzah yang lurus. Ini juga, maka kita panjangkan 5 harokat atau 5 ketukan. Fasajadu illa iblis. Kemudian rumus yang keempat, apabila ada tanda bendera berjumpa dengan huruf tasydid atau ada tanda bendera berjumpa dengan huruf sukun, maka yang pakai bendera ini kita panjangkan juga 6 harokat atau 6 ketukan, atau panjangnya 3 alif. Sekarang coba kita lihat contoh yang ada di dalam Al-Quran. Coba perhatikan contoh, di sini ada huruf yang pakai bendera berjumpa dengan tasydid, maka yang pakai bendera panjangnya 3 alif, 6 harokat atau 6 ketukan. Waladdallin. Perhatikan contoh, di sini ada tanda bendera berjumpa dengan huruf sukun. Maka yang pakai bendera huruf hamzah dipanjangkan 6 ketukan atau 6 harokat atau sama dengan 3 alif. Al-ana wa qad kuntum bih. Berikutnya kita lihat tanda dengung yang ada di dalam Al-Quran. Dengung itu durasinya 2 ketukan atau 2 harokat. Sekarang kita lihat kumpulan tanda dengung yang ada di dalam Al-Quran. Kelompok yang pertama ada mim tasydid dan nun yang bertasydid. Maka ini harus didengungkan, langsung otomatis dengung. Coba kita lihat contoh yang ada di dalam Al-Quran. Coba perhatikan contoh, di sini mim dan nun yang bertasydid, maka didengungkan 2 ketukan masing-masing. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma innahum lasalul jahim. Kelompok yang kedua yaitunya mim sukun. Mim sukun bisa dikatakan berdengung jika berjumpa dengan huruf ba maupun berjumpa dengan huruf mim. Kalau mim sukun jumpa dengan ba namanya ikhfa syafawi. Kalau mim sukun berjumpa dengan mim namanya idgham mutamathilain, karena dipanggil juga dengan idgham mimi. Jadi cara mudahnya, mim sukun berjumpa dengan ba, miba, maka dengung. Mim sukun berjumpa dengan mim, mimi, maka juga dengung. Coba kita lihat contoh yang ada di dalam Al-Quran. Coba perhatikan contoh, di sini mim sukun jumpa dengan ba, di sini mim sukun jumpa dengan mim, maka didengungkan. Wa ma hum bimu'minin. Di sini juga fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Kelompok yang ketiga ada nun sukun atau tanwin. Maka nun sukun atau tanwin bisa dikatakan berdengung apabila dia berjumpa dengan 3 kelompok. Kelompok yang pertama idgham bi gunnah. Nun sukun atau tanwin berdengung berjumpa dengan ya waw mim nun. Maka cara bacanya dengung dan dibaca lebur. Coba kita lihat contoh yang ada di dalam Al-Quran. Perhatikan contoh, di sini ada nun sukun jumpa dengan huruf nun, maka dibaca dengung dan dilebur. Di sini juga tanwin kasroten jumpa dengan waw, dibaca dengung dan lebur. Min menjadi miu, lan menjadi lan, tetap kena sama-sama dengan nun. Coba kita baca. Lan nasbiru ala ta'amin wahid. Kemudian yang kedua ada namanya iklab. Nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf ba,
maka dibaca dengung dan bunyi nun atau tanwin berubah menjadi huruf mim. Maka coba lihat contoh yang ada di dalam Al-Quran. Perhatikan contoh di sini ada nun sukun jumpa dengan ba, di sini juga, maka bunyinya diganti dengan huruf mim. Tun menjadi tum, min menjadi mim, kemudian didengungkan. Mimma tumbitul ardu mim baqaliha. Kelompok yang ketiga, ikhfa hakiki. Nun sukun atau tanwin maka dia dibaca dengung dan samar-samar jika berjumpa dengan huruf yang 15. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, bod, qadha, fa, qaf, kaf. Coba kita lihat contoh yang ada di dalam Al-Quran. Perhatikan contoh di sini nun sukun jumpa dengan kaf, maka dibaca dengung dan samar-samar. Di sini juga nun sukun jumpa dengan ta, baca dengung dan samar-samar. Wa in kuntum. Coba perhatikan nun sukun dan tanwin dia akan berdengung jika jumpa 20 huruf. Huruf ikhfa hakiki 15, 1 huruf iqlab dan 4 huruf idgham bi gunnah. Maka hurufnya banyak. Maka untuk memudahkan, sahabat Al-Quran bisa menghafal huruf yang tidak berdengung saja. Huruf yang tidak dengung itu huruf idgham bila gunnah dan huruf izhar. Rolam, hamzah, ha, kho, ain dan ghain. Kalau kita singkat rol, a, ha, kho, a, gho. Maka 8 huruf ini cukup memudahkan kita untuk menghafal mana saja nun sukun dan tanwin yang berdengung atau yang tidak berdengung. Coba kita lihat contoh yang ada di dalam Al-Quran. Perhatikan contoh di sini ada nun sukun jumpa dengan hamzah. Hamzah termasuk huruf 8 yang tidak boleh berdengung. Min ahlil kitab, min ahlil kitab. Di sini ada lagi nun jumpa dengan kha. Kha termasuk huruf yang 8, maka tidak boleh berdengung. Min khairim mir rabbikum. Di sini juga nun jumpa dengan ra. Mir rabbikum, maka tidak boleh berdengung. Jadi sahabat Al-Quran itulah 2 komponen yang harus kita kuasai. Moga bisa diulang dan dipraktekkan ketika baca Al-Quran. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.